Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Desintasari. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Ilmu Perbankan Syariah. Pertanyaan pertama yaitu membandingkan secara analitis dua produk simpanan, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Kalau kita lihat dari sisi akad, tabungan wadiah menggunakan akad wadiah yad damanah, yaitu titipan di mana bank hanya sebagai penjaga dana nasabah dan wajib mengembalikannya secara utuh kapanpun diminta. Sedangkan tabungan mudharabah menggunakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Nah, dari sisi status dana, pada keuntungan wadiah, uang itu tetap milik nasabah, sedangkan pada mudharabah, dana dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha yang halal. Imbal hasilnya pun berbeda. Kalau tabungan wadiah tidak memberikan bagi hasil, tetapi bank boleh memberi bonus sukarela, sementara tabungan mudharabah memberikan bagi hasil yang bergantung pada keuntungan usaha. Jadi, kalau nasabah ingin kepastian dan keamanan dana, sebaiknya memilih tabungan wadiah. Tapi kalau ingin hasil yang lebih besar dan siap menanggung resiko, bisa memilih tabungan mudharabah. Pertanyaan kedua tentang pembiayaan untuk pengusaha UMKM di bidang kuliner sebesar 100 juta. Kalau dilihat dari karakter usahanya, akad ini menggunakan akad musyarakah, yaitu kerjasama antara nasabah dan bank, di mana keduanya sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan sesuai nisbah. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah tidak memberikan bunga tetap, tapi berbagi hasil sesuai kinerja usaha. Pertanyaan ketiga tentang UUD nomor 4 2023 yang mengatur spin-off unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Nah, tujuannya supaya unit syariah bisa berdiri mandiri dan fokus pada layanan berbasis prinsip Islam. Dampak positifnya cukup besar, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat identitas syariah, dan membuat pengelolaan dana lebih transparan. Selain itu bisa mendorong pertumbuhan industri di keuangan syariah di Indonesia. Tapi tentu ada tantangan juga. Misalnya itu butuh modal besar, SDM yang siap, dan adaptasi manajemen yang tidak mudah. Namun, kalau proses spin-off dilakukan secara bertahap dan disertai edukasi yang baik kepada masyarakat, langkah ini akan menjadi penguat bagi industri perbankan syariah nasional. Pertanyaan keempat mengenai klaim bahwa bank syariah lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Pernyataan ini benar karena sistem bank syariah berbasis pada aset real, bukan pada spekulasi. Transaksi yang dilakukan selalu terkait dengan barang atau jasa yang nyata, misalnya lewat akad murabahah, ijarah, atau mudharabah. Berbeda dengan bank konvensional yang banyak beroperasi menggunakan bunga dan instrumen derivatif yang cenderung spekulatif dan berisiko tinggi. Buktinya saat krisis global tahun 2008, banyak bank konvensional kolaps, tapi bank syariah tetap stabil karena prinsipnya melarang riba, ngoror, dan maisir. Jadi bisa disimpulkan bahwa bank syariah lebih tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi, karena keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real selalu terjaga. Nah, pertanyaan terakhir tentang hubungan antara bank dan nasabah dalam sistem syariah dibandingkan dengan sistem konvensional. Dalam bank syariah, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan atau partnership, yang artinya keduanya itu saling bekerja sama dan berbagi hasil sesuai kesepakatan. Sementara dalam bank konvensional, hubungan tersebut adalah debitur-kreditur, di mana nasabah berhutang kepada bank dan wajib membayar bunga berapapun hasil usahanya. Nah, dalam pandangan Islam, hubungan kemitraan dianggap lebih adil karena berbagi resiko dan hasil secara proporsional.
Kalau usaha rugi bukan karena kelalaian, kerugian ditanggung bersama, tidak hanya dibebankan ke satu pihak. Sedangkan dalam sistem konvensional, nasabah tetap harus membayar bunga meski usahanya rugi, dan ini dinilai tidak adil. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya sistem kemitraan dalam bank syariah lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam yang menolak eksploitasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.